Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 27 hari Senin tanggal 27 April 2020, selaku Ketua Gugus Pencegahan COVID Kabupaten Biak Numfor dan selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Saudara Dandim 1708 Biak Numfor, Saudara Kapolres, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran, dan dihadiri juga oleh Pemda Supiori, dalam hal ini langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Supiori, dalam acara konferensi pers di malam hari ini untuk menyampaikan perkembangan gugus tugas pencegahan COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor dalam langkah-langkah kerja-kerja yang terus dilakukan dalam rangka pencegahan COVID di Kabupaten Biak Numfor. Pada hari ini Senin 27 April 2020 disampaikan bahwa pasien yang diperiksa spesimen swab nasofaring 33 orang, malam ini telah keluar hasil sebanyak 17 spesimen, di mana 9 spesimen negatif dan 8 spesimen positif terkonfirmasi COVID-19 positif. Sebagai catatan bagi kita semua, bahwa dari 8 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, 2 orang diantaranya merupakan PDP rujukan dari Kabupaten Supiori. Sehingga dengan demikian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, kepada seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, seluruh stakeholder, maka pada hari ini Senin 27 April 2020 selaku Ketua Gugus, saya mengajak dan menyampaikan kepada kita semua bahwa dengan bertambahnya pasien positif COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor bertambah 8 orang. Dengan demikian, mari kita harus bersatu gotong royong untuk bekerja sama memutuskan mata rantai penyebaran COVID di Kabupaten Biak Numfor. Kita tidak bisa lagi berargumen dengan berbagai macam hal. Hari ini COVID-19 atau COVID-19 sudah ada di sekitar kita, sudah ada di kampung kita, RT kita, kelurahan kita, bahkan tetangga kita. Sehingga dengan melakukan social distancing adalah salah satu langkah tepat untuk melakukan pencegahan dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Kita tahu bersama seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dari 33 yang dikirim, 17 spesimen yang telah turun ini ternyata 9 orang negatif dan 8 orang positif. Maka angka di Kabupaten Biak Numfor bertambah 8 sehingga total menjadi 10. Dari 10, 8 Kabupaten Biak Numfor dan 2 adalah dari Kabupaten Supiori yang dirujuk ke Kabupaten Biak Numfor. Ini adalah beberapa catatan penting. Kami mohon dukungan segenap masyarakat, seluruh stakeholder membantu kami gugus tugas pencegahan COVID-19 Kabupaten Biak Numfor. Berikan dukungan kepada kami tim gugus maupun kepada TNI Polri yang terus menjaga keamanan. Tetapi kita juga harus memberikan dukungan dan rasa kesadaran kita, terutama bagi pahlawan-pahlawan kita, para medis yang siang malam terus menjaga, bekerja dan melayani. Saudara-saudara, masyarakat Kabupaten Biak Numfor, COVID-19 ini akan berhenti, akan stop kalau saudara dan saya saling menjaga. Saya jaga saudara, saudara jaga saya, untuk bersama-sama tidak berinteraksi, tidak bertamu, tidak mengunjungi ke tempat-tempat umum. Tetapi kita mau untuk memutuskan mata rantai ini dengan melakukan social distancing terhadap pribadi keluarga kita masing-masing. Saya pikir ini beberapa hal yang harus saya sampaikan pada malam hari ini.
dan sebagai himbauan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Dengan bertambahnya 8, saya juga berharap masyarakat tidak panik, tidak ketakutan. Saya selalu katakan bagaimana kita bersatu untuk lawan. Lawannya ya mari kita harus bersatu, tinggal di rumah tenang. Tetapi juga dengan bertambahnya 8 orang di malam hari ini, selaku Ketua Gugus, saya mempertegaskan kepada masyarakat terutama yang hari ini memiliki kesadaran dan mulai melakukan pemalangan di masing-masing kompleks. Hari ini sebagai Ketua Gugus dan sebagai Bupati saya instruksikan dan akan dilanjutkan dan ditindaklanjuti oleh Gugus maupun keamanannya itu kepolisian maupun TNI dan Pol PP, bahwa palang-palang di setiap kompleks yang lebih dari 3 orang akan dibubarkan dan palang itu dilepas saja. Karena ternyata palang itu tidak menjadi tempat yang efektif untuk mencegah, tetapi disitulah kita berkumpul lebih banyak lagi untuk membuat virus ini semakin merajalela. Saya pikir ini beberapa catatan yang saya berikan dan waktu saya berikan kepada rekan-rekan wartawan. Ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Pak dari Oke Reri, Pak ini dari 17 yang sudah swab, 33 sisanya belum. Bisakah dijelaskan dari 8 yang terkonfirmasi positif ini mereka klaster mana? Apa kita ini masuk lokal transmisi atau itu dari Goa atau mungkin dari Lembang? Dari Lembang kita belum ada tapi dari Goa. Kemudian rumah sakit umum daerah Biak sudah ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan Reri. Bagaimanakah kesiapan rumah sakit umum daerah Biak termasuk kita untuk APD tenaga kesehatan dan lain-lain? Terima kasih. Terima kasih Mbak Oki. Jadi dari 8 yang positif ini masuk dalam klaster Jakarta. Jadi yang ada di Biak ini dari klaster Jakarta. Kemudian hari ini juga kami telah menerima surat dari Gubernur Provinsi Papua yang menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai rumah sakit rujukan yang ada di wilayah Sayereri. Tetapi kami juga perlu menyampaikan terima kasih karena lewat komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Gugus Nasional telah menghubungi kami selaku Ketua Gugus di Kabupaten untuk mempersiapkan surat lewat Dinas Kesehatan yang telah saya instruksikan untuk Biak pun secara nasional akan ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 di wilayah Sayereri. Kemudian juga yang kedua perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah dengan mengambil langkah setelah 2 orang kasus positif pertama, kami telah menyiapkan rumah sakit umum untuk menjadi pusat ruang isolasi dalam pelayanan kesehatan. Tetapi kami juga telah menyiapkan tempat untuk karantina dan hari ini pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyiapkan 2 lokasi yang digunakan sebagai pusat karantina. Artinya dengan bertambahnya 8 ini sesuai dengan konfirmasi kami, otomatis rumah sakit umum daerah kami akan mempersiapkan dan menambah ruangan. Tetapi juga dalam usulan program gugus tugas COVID-19 Kabupaten Biak Numfor telah mengusulkan untuk penambahan ruang untuk ruang isolasi dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor. Masih ada? Agak keras. Yang 8 orang positif ini sekarang posisinya sudah di RSUD atau di Ya, 8 orang yang positif saat ini sudah dikarantina oleh pihak medis. Sehingga otomatis dengan dari 17 yang keluar dan 9 negatif dan 8 positif akan dipisahkan kembali 8 orang ini untuk ditaruh di ruang isolasi untuk mendapat perawatan lanjutan. Pak, tambah lagi, kalau yang 33 berarti sisanya kita masih menunggu ya swab dari Jakarta, dari Jayapura. Pak, kemudian dari hingga saat ini untuk rumah sakit daerah Biak setelah ditetapkan oleh Gubernur per hari ini, apakah masih membuka kesempatan untuk sekarang ada beberapa juga sudah dibatasi? Apakah setelah ini berarti akan dikurangi atau dialihkan untuk menerima pasien di umum di luar dari pasien COVID? Baik, terima kasih. Dengan bertambahnya 8 pasien positif terkonfirmasi COVID-19 positif di Kabupaten Biak Numfor, otomatis kita akan merubah skenario dalam pelayanan di rumah sakit umum daerah. Yang pastinya lewat kesempatan ini juga saya menginstruksikan dan menyampaikan kepada saudara sekretaris daerah selaku kepala sekretariat untuk berkoordinasi dan mempersiapkan rumah sakit umum, rumah sakit angkatan laut dan rumah sakit angkatan udara serta puskesmas
RITS dan Puskesmas Sumbercare, karena Puskesmas pihak kota dipakai untuk tempat pemeriksaan rapid test juga, sehingga Puskesmas RITS dan Puskesmas Sumbercare akan ditingkatkan lagi untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga kepada masyarakat artinya bahwa dengan bertambah 8 orang pasien positif COVID di rumah sakit, pelayanan kesehatan tetap kami dari pemerintah daerah mengantisipasinya dengan membuka ruang pelayanan ke rumah sakit, Puskesmas Sumbercare dan Puskesmas RITS, serta mendorong untuk rumah sakit Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk memberikan pelayanan umum. Ya, kalau untuk APD-nya saya sampai dengan saat ini pastikan bahwa kita terus melakukan pengadaan, bahkan mendapat dukungan dari berbagai instansi yang ada. Kita pun mendapat dukungan dari masyarakat yang ada, sehingga untuk APD secara khusus dalam pelayanan medis kami terus tingkatkan untuk ketersediaan APD bagi para medis. Dan perlu juga saya sampaikan lewat kesempatan ini kepada rekan-rekan wartawan agar menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus menyayangi juga tim medis kita, pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Para dokter, perawat hari ini tidak pulang. Mereka sudah berapa hari, hampir 1 minggu tidak pulang, meninggalkan suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka. Bahkan ada beberapa di antaranya yang umat muslim yang saat ini sedang menjalankan bulan puasa. Mereka pun harus tinggal di karantina bersama-sama dengan PDP yang ada, sehingga masyarakat harus memberikan dukungan bahwa kalau mereka saja hari ini tinggalkan suami, istri, keluarga untuk merawat masyarakat, masa kita terus mau menularkan COVID kepada orang lain? Saya pikir itu. Silakan. Mungkin saya mau tekankan apa namanya tadi yang untuk 2 ini yang superiori bukan itu dari Goa ya. Jadi klaster Goa ya. Jadi superiori 2 dari Goa, klaster Goa. Oke. Ya. Berarti kemudian saya mau tanyakan untuk kita rapid test Pak. Kita punya rapid test, apakah ada sendiri dari pemerintah daerah menyiapkan atau kita hanya menunggu dari Kemenkes? Kemudian total kita yang setelah cukup banyak antri ini rapid testnya kita sudah terpakai berapa banyak? Kemudian juga mungkin Pak bisa ditegaskan kembali setelah kita dari provinsi juga menekankan bahwa dengan masih meningkatnya ini berarti social distancing dan physical distancing dari warga ini belum terlalu efektif. Adakah tindakan lebih tegas sekali lagi Pak dari Pemda? Iya baik, terima kasih. Jadi dari 6 orang yang dibiak masuk dalam klaster Jakarta, sedangkan 2 orang yang dirujuk dari Superiori itu masuk dalam klaster Goa ya. Nah, masuk dalam klaster Goa. Kemudian kami perlu sampaikan kepada segenap masyarakat bahwa di dalam realokasi, refocusing anggaran, kami juga telah mendorong anggaran baik di rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan untuk pengadaan berbagai APD bahkan sampai dengan rapid test, sehingga ini pun telah kami berupaya untuk pengadaan, tetapi lain mendapat dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, yang ketiga adalah dengan melihat kondisi ini, social distancing, tetapi ini juga tadi saya katakan kesadaran masyarakat. Maka saya pastikan bahwa dengan bertambahnya 8 orang ini, maka kita akan lebih meningkatkan dan memperketat seluruh pelayanan-pelayanan umum, tetapi juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dalam arti tadi saya sempat singgung bahwa palang-palang yang hari ini dilakukan menjadi tidak efektif. Karena di situ menjadi pusat-pusat di mana masyarakat atau anak-anak kita, terutama yang sering bergadang dan tidak bisa tidur itu, mereka menjadikan itu pusat dan tempat untuk mereka berkumpul di sana. Sehingga saya menginstruksikan kepada TNI Polri supaya palang-palang yang lebih dari 3 orang berkumpul atau lebih dari 3 orang dibubarkan saja. Karena tidak semua tempat itu harus dipalang. Dan hari ini masyarakat harus mendapat kesadaran. Kemudian secara khusus juga untuk pasar Darfur, kami membuat kebijakan untuk para pedagang dengan menata jarak antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Saya sendiri tadi langsung memimpin tim dan turun di pasar Darfur untuk melihat bahkan pengadaan tenda ya. Kita pengadaan tenda dan langsung untuk buat masing-masing pedagang tempat jualan, dalam arti untuk ada jarak antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Nah, dengan demikian maka ada langkah-langkah konkret lain yang akan pemerintah lakukan dan tindakan-tindakan tegas yang pastinya pemerintah akan lakukan dalam rangka untuk memutuskan mata rantai COVID-19.
Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi pada kesempatan ini kepada rekan-rekan wartawan yang telah hadir. Oh, masih ada, silahkan. Ini kan semakin meningkat dengan hari ini sudah ada terkonfirmasi lagi. Untuk jam malam mungkin berlaku sampai saat ini, tapi mungkin apakah ini tidak efektif ketika nanti di siang hari masyarakat lebih berkumpul lebih banyak, Bapak? Apakah jam siang hari akan diterapkan lagi oleh gugus tugas dengan melihat kondisi yang semakin meningkat? Ya, terima kasih. Secara khusus untuk mengatur skenario strategi kita, ini akan dibahas oleh tim gugus dalam rapat bersama, sehingga kita akan melihat dan memberikan segala pertimbangan dari seluruh aspek yang ada, sehingga skenario artinya hari ini adalah kami mohon dukungan masyarakat, sehingga ketika ada instruksi pemerintah yang dikeluarkan, edaran pemerintah yang dikeluarkan, maka masyarakat harus mengikuti. Harus mengikuti. Mengapa saya katakan demikian? Karena COVID-19 ini, cara untuk kita mencegah dan memutuskan adalah tadi social distancing. Social distancing ini butuh kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, maka pemerintah daerah atau gugus tugas akan memberikan kesadaran dengan pola dan cara dan gayanya sendiri. Terima kasih. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi atas nama gugus tugas pencegahan COVID-19 Kabupaten Biak Numfor, di malam hari ini saya selaku Ketua Gugus dan selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor didampingi langsung oleh Ketua DPRD, Saudara Dandim Kapolres selaku Forkopimda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, Saudara Dan Lanal, Saudara Sekretaris Daerah, seluruh OPD terkait yang berkenan hadir, pemerintah Kabupaten Supiori, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Supiori. Kita hadir dan menyampaikan konferensi pers ini kepada segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan masyarakat Kabupaten Supiori. Maka kami berharap dengan bertambahnya 8 orang yang positif COVID-19, maka kita sekali lagi harus gotong royong, harus bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona di Kabupaten Biak Numfor. Kepada masyarakat Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, sayangilah dirimu, sayangilah saudaramu, sayangilah negeri para Mamri ini. Jangan biarkan negeri ini, kota ini, kabupaten kita ini terus bertambah dengan kasus COVID-19. Sayang Biak, cinta Biak. Maka jaga diri, jaga saudaramu, putuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh subah.